Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 106200006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan gambaran tentang gigi insisif sentral, lateral, rahang bawah, dan juga gigi kaninus rahang bawah yang telah saya buat. Gambarnya sebagai berikut. Ini untuk gambar yang pertama. Ini merupakan gigi insisif sentral rahang bawah. Gigi ini merupakan gigi bawah kesatu kanan dan kiri medial line yang mempunyai akar tunggal. Dari segi pandang labial, bentuknya seperti kapak dan sudut mesio-insisalnya 90 derajat. Akarnya lebih condong ke arah distal. Lalu untuk segi pandang lingual sama seperti pandangan labial, tetapi cervical line-nya melengkung ke arah apex. Ini ya. Lalu cingulum, fossa dan ridge-nya tidak terlalu jelas. Dari segi pandang mesial, permukaan lingualnya itu cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju insisal. Lalu insisal edge-nya agak ke arah lingual. Lalu pada pandangan distal, seperti pandangan mesial, cervical line-nya melengkung ke arah insisal tetapi kurang dari sepertiga cervical. Lalu dari segi insisal, terlihat permukaan labialnya lebih besar daripada permukaan lingual. Sisi mesialnya maupun distal sama besarnya. Lalu untuk ukuran labiolingualnya lebih lebar daripada mesiodistal. Baik, kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini gigi lateral rahang bawah atau mandibulary permanent lateral. Ini merupakan gigi bawah kedua kanan dan kiri dari medial line yang mempunyai satu akar. Namun ukurannya ini lebih besar daripada insisif satu bawah, lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, dari pandangan labialnya terlihat seperti huruf U. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Sudut mesio-insisalnya hampir 90 derajat. Dan untuk sudut disto-insisalnya agak bulat. Lalu untuk pandangan lingual, cervical line ini melengkung condong ke arah apex. Lalu sama seperti pandangan labial, tapi terdapat fossa dan cingulum. Lalu untuk pandangan mesial, permukaan lingualnya terdapat cingulum. Cervical line melengkung ke arah insisal. Lalu pandangan distalnya sama seperti pandangan dari mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu dalam. Nah, ini dalam banget, tapi untuk yang pandangan distal dia lebih rendah gitu. Jadi sementara yang mesial itu lebih dalam. Lalu untuk dari segi insisal, garis insisalnya agak miring di mana sebelah distal ke arah lingual. Lalu permukaan labialnya lebih lebar daripada permukaan lingualnya. Lalu kita lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu gigi kaninus rahang bawah. Ini gambarnya. Ini merupakan gigi ketiga kanan medial line. Dibandingkan kaninus rahang atas, kaninus rahang bawah ini lebih panjang, dan ini juga sama seperti gigi insisif sentral dan lateral. Akarnya hanya satu dan apexnya, namun pada gigi kaninus apexnya itu runcing. Untuk pandangan labialnya, untuk view labial, ini mempunyai dua lereng mesial dan distal, di mana lereng mesialnya ini lebih pendek daripada lereng yang distal. Ini lereng mesialnya, ini lereng distalnya. Lereng mesialnya lebih pendek daripada lereng distal. Lalu jarak mesiodistalnya lebih kecil dari mesiodistal kaninus atas. Cervical line-nya seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex, ini seperti setengah lingkaran. Lalu untuk pandangan lingual, cingulum, ridge, dan fossanya tidak begitu jelas. Lalu cervical line-nya melengkung ke arah apex, sama seperti pandangan labial tadi ya, untuk cervical line-nya. Lalu pada pandangan mesial, bagian insisalnya ini tebal. Lalu puncak capsnya agak ke arah lingual. Lalu cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Lalu kita ke
pandangan distal. Pandangan distal ini sama seperti pandangan mesial, tapi cervical line-nya tidak sedalam sebelah mesial. Ini sama seperti gigi insisif 2 tadi. Lalu untuk pandangan insisal, permukaan labialnya lebih lebar dari permukaan lingual. Garis insisalnya miring ke arah lingual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan bila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.